Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari panitia imposter ingin mensosialisasikan tentang lomba poster yang telah kami adakan. Oke, langsung ke buku panduan aja, Mbak Lina. Oke, next. Next. Nah, untuk deskripsi acara sendiri, nama acara kita yaitu imposter, kategori peserta yaitu peserta untuk khalayak umum. Untuk waktunya sendiri dari 14 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022. Untuk topik sendiri yaitu The Importance of Safety Instrumented System dengan subtopik industri chemical, kedua industri power plant, ketiga industri migas, keempat industri manufaktur, dan kelima industri service. Oke, next. Nah, untuk kriteria peserta sendiri yaitu yang pertama peserta kompetisi bersifat individu, yang kedua peserta kategori peserta adalah khalayak umum, yang ketiga peserta sudah melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku, keempat peserta sudah mengumpulkan karya sesuai batas waktu yang ditentukan pada link yang tersedia, dan yang kelima tiap peserta dalam kurung individual hanya diperkenankan mengirimkan maksimal satu karya, yaitu karya terbaiknya. Oke, next. Nah, untuk timeline-nya sendiri, pendaftarannya dan pengumpulan karya yaitu dimulai dari 14 Januari sampai 14 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022. Untuk penjuriannya sendiri yaitu dari 5 Februari 2022 sampai 10 Februari 2022. Nah, untuk pengumumannya kita akan mengumumkan pada tanggal 12 Februari 2022 melalui email dan juga akan diposting pada IG labsis.its. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya, yang pertama pendaftar akan dipungut biaya sebesar 15.000 dan bisa melakukan pembayaran pada bank BCA atas nama Diana Fitriani Mustafa, atau UFO atau Shopee atau Dana atas nama Diana Fitriani Mustafa. Nah, untuk kemudian hasil pembayarannya itu nanti di screenshot, nanti diunggah pada form pendaftaran. Nah, yang kedua, peserta wajib follow akun Instagram labsis.its dan Instagram instrumentasi_its serta merepost poster imposter ke story dengan tag 2 orang. Persyaratan dibuktikan dengan mengunggah bukti tangkapan layar aktivitas tersebut pada formulir pendaftaran. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya peserta wajib subscribe yaitu YouTube Safety Instrumented System, kemudian di screenshot dan kemudian diupload pada formulir pendaftaran. Untuk formulir pendaftarannya sendiri yaitu dapat mengakses tautan yaitu intip.in /pendaftaran imposter. Nah, untuk yang kelima, peserta mengunggah hasil pindai scan yaitu pernyataan orisinalitas karya dan tanda tangan peserta serta bermaterai. Nah, untuk karyanya bisa dikumpulkan pada intip.in pengumpulan poster imposter beserta karya beserta pernyataan orisinalitas. Nah, untuk pengumuman sendiri akan diumumkan pada tanggal 12 Februari 2022. Oke, next. Nah, untuk ketentuan karya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aga Yemina. Silakan, Aga. Ya, nah untuk ketentuan karya yang akan dikumpulkan, karya desain poster ini harus bersifat informatif serta edukatif dan juga dengan konsep dan gagasan visual yang
unik, dan outstanding. Nah, komunikasinya harus disampaikan secara powerful dan menarik juga pastinya. Lalu, karya desain poster ini harus mudah dan jelas dipahami apa sih maksud dari poster tersebut, dan harus sesuai dengan tema yang ada ya. Lalu karya ini dibuat dengan format digital dan dengan dukungan berbagai software atau aplikasi komputer grafis pendukung, bisa pakai AI, Photoshop, Canva, dan lain-lain. Nah, untuk arahan pembuatan karyanya, desain poster ini disimulasikan untuk memperingati bulan K3 nasional. Jadi peserta harus berupaya membuat konsepnya itu harus memperhatikan standar safety yang berlaku. Lalu karya yang didaftarkan tidak boleh mengandung unsur provokatif yang bersifat negatif, pornografi, maupun menyinggung SARA. SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta segala hal yang melanggar etika dan moral juga dilarang ya. Lalu untuk ketentuan penilaiannya, nah karya yang didaftarkan tuh harus merupakan karya yang orisinal ya, yang tidak sedang dan tidak pernah diikutsertakan dalam lomba apapun lainnya. Juga karya tersebut tidak pernah dipublikasikan sebelumnya baik pada media sosial apapun, selain unggah pada Instagram sebagai syarat penilaian selama pelaksanaannya dari lomba ini. Lalu segala bentuk plagiarisme dan kecurangan atau pelanggaran hak cipta dan sejenisnya akan membatalkan keikutsertaan serta kemenangan dari peserta, atau dalam kata lain, peserta beserta karyanya akan didiskualifikasi. Nah, karya tidak mengandung unsur visual yang dimiliki atau dibuat atau diproduksi oleh orang lain yang diambil secara gratis atau dibeli dari platform unduh gambar atau GRAS atau vektor atau mockup atau sejenisnya. Jadi semua unsur visual pada karya yang didaftarkan tuh harus benar-benar karya peserta yang harus benar-benar orisinal yang dibuat atau diproduksi secara mandiri, kecuali penggunaan unsur tipografi atau jenis huruf atau jenis fontnya. Lalu panitia juga berhak untuk mempublikasikan karya-karya peserta maupun karya pemenang dalam berbagai kesempatan dan media. Jadi karya kalian menjadi hak kami juga. Lalu panitia dan juri juga tidak bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari pihak lain diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak cipta pada materi karya lomba yang didaftarkan oleh peserta. Nah, penilaian dan penentuan top 10 dan juara 1, 2, 3 dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten yang telah ditetapkan oleh panitia. Keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk hadiahnya, juara satunya ini dapat 700.000 dan dapat e-sertifikat juga loh. Untuk juara duanya, next. Juara 2 dapat 500.000 dan e-sertifikat. Juara 3 dapat 300.000 plus e-sertifikat. Gede banget kan total hadiahnya. Nah, untuk peserta yang nggak menang, jangan sedih karena bakal dapat e-sertifikat juga. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Diana Fitriani Mustafa atau Instagram Lepsis ITS yang sudah ada di slide di buku panduan lomba ini. Sekian pemaparan dari kami mengenai lomba IMS Poster ini. Ditunggu join-nya teman-teman, ditunggu keikutsertaannya dalam lomba ini. Good luck, terima kasih.